Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solihah, sahabatnya Haifa, Gaza, Yafa, Arkan. Saat ini mereka sedang tidak bisa ikut bersama Bu Rasmuti, Bu Sita, Bu Desita. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap sehat ya. Alhamdulillah kita masih ada di channel Sirah untuk Anak. Lanjut nih kisahnya. Ya, setelah Rasulullah pulang dari Thaif, kemudian di Mekah mendapatkan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Alhamdulillah, walaupun dia tokoh musyrikin Quraisy, tapi dia cukup jernih, cukup rasional dan cukup baik untuk bisa memberikan jaminan kepada Rasulullah. Tentu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Allah yang menggerakkan hatinya bahwa Muhammad ada dalam jaminanku, tidak boleh ada yang menyakitinya, gitu. Tidak boleh ada yang membunuhnya. Waktu berlalu, kita tahu peristiwa yang terjadi adalah kan sudah terjadinya Amul Husni, tahun kesedihan wafatnya paman beliau, paman Rasulullah, Abu Thalib. Kemudian istri tercinta Ibu Khadijah wafat, kemudian Rasulullah mendapatkan gangguan, siksaan, sehingga Rasulullah mencoba mencari mana base camp atau tempat penyebaran dakwah yang lebih baik, yang lebih aman. Mencoba ke Thaif, tapi seperti itu yang dirasakan Rasulullah, yang dialami Rasulullah, malah hinaan, cacian dan penyiksaan. Maka Rasulullah kembali ke Mekah. Tapi di Mekah semakin menjadi-jadi lagi siksaannya. Kita masih dari buku ini ya, bukunya Mbah Pung Uyut Sukanto SA ya. Masih juga sangat menyakitkan gangguannya. Contohnya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Rasulullah padahal pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, jayakan Islam dengan satu di antara dua Umar. Apakah Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, ataukah Umar bin Khattab? Allah mengabulkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi Abu Jahal ini, tokoh musyrikin Quraisy ini, benar-benar ya, setiap kali Rasulullah ke Mekah ke Ka'bah selalu diganggu. Setiap Rasulullah ke Ka'bah untuk beribadah, sholat ya, selalu kemudian diejek-ejek ya, kemudian diganggu seperti itu oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham ya. Nama asli beliau adalah Amr bin Hisham. Nah, kemudian di Mekah itu, di Ka'bah itu ada musim ziarah. Ya, musim ziarah itu orang-orang ya penyembah berhala ya, orang-orang musyrik dari berbagai daerah lain di luar Makkah berdatangan. Mereka juga tawaf gitu di Ka'bah, tapi untuk menyembah Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Nah, pada saat banyak peziarah dari luar daerah Mekah, dari luar kota Mekah datang ke Mekah menuju Ka'bah, Rasulullah menganggap ini adalah kesempatan yang baik gitu untuk beliau berdakwah, ya, melebarkan sayap untuk mulai mengajak berdialog, bertukar pikiran dengan orang-orang dari wilayah lain termasuk dari Yatsrib ya. Rasul mengajak mereka berdialog. Tapi setiap kali Rasulullah mulai mengajak para peziarah ini berdialog, segera paman beliau, paman kandung Abu Lahab ya, anaknya Abdul Muthalib, paman beliau langsung kemudian berteriak-teriak, jangan percaya dia gitu. Dia itu pembohong, dia itu sudah meninggalkan agama kita, agama nenek moyang kita. Jadi kalian tidak usah dengarkan. Jadi setiap kali Rasul mendekati orang, buru-buru Abu Lahab itu menghalau dengan mengatakan jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Jadi Rasulullah setiap kali berjalan ke sana dihambat, ke sana dihadang, seperti itu. Masya Allah. Tapi Rasulullah tidak putus asa, walaupun berat seperti itu. Akhirnya ada ketemu beberapa orang dari kaum Yatsrib, dari penduduk kota Yatsrib ya. Rasul menyampaikan ada beberapa yang masuk Islam. Masya Allah, walaupun berat tapi Rasulullah terus berusaha berdakwah, menyampaikan risalah Islam yang diperintahkan Allah agar beliau Rasulullah menyampaikan kepada umat manusia. Walaupun tidak mudah, beliau tetap berusaha keras. Nah, kemudian qadarullah itu tahun 621 Masehi, tahun ke-11 setelah masa kenabian.
Jadi tahun ke-11 setelah beliau menjadi nabi, tahun 621 Masehi atau setahun sebelum Rasul hijrah ke Yasrib. Rasulullah hijrah ke Yasrib setahun kemudian, tahun ke-12 masa kenabian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghibur Rasulullah, meyakinkan Rasulullah bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang hal yang benar, yang memang harus beliau sampaikan, seperti itu. Maka kemudian Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo 1 malam. Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis Rasulullah pergi ke lapis langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, melewati lapis-lapis langit sampai ke tempat Allah bersemayam di Arsy. Nantinya kita tahu Rasul mendapatkan perintah salat 5 waktu. Ya, Masya Allah, di Quran di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi sebutan Rasulullah adalah hambanya, dan itu adalah sebutan terhormat untuk seorang manusia, hamba Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke langit, ya. Dan kemudian tempatnya itu diberkahi, seluruh tempat wilayah itu diberkahi oleh Allah, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Masya Allah. Jadi terabadikan di Quran perjalanan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Mi'raj Rasulullah menuju ke Arsy, ke Sidratul Muntaha, melewati lapis-lapis langit ke lapis langit ke-7, dan semua dalam 1 malam. Ya, ini adalah mukjizat. Rasulullah mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk meyakinkan umatnya, tetapi terlebih dari itu adalah agar Rasulullah terhibur, karena ketika beliau menuju ke langit bertemu dengan nabi-nabi dan melihat surga dan neraka, semakin yakin beliau bahwa semua yang beliau sampaikan adalah kebenaran, dan bahwa semua ujian, cobaan dari Allah berupa, ya, hambatan-hambatan yang beliau hadapi itu semua kecil dibandingkan dengan apa yang akan, ya, beliau terima nanti di akhirat, mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah, surganya Allah, seperti itu. Masya Allah. Jadi semakin kuat keyakinan beliau, semakin teguh hati beliau untuk terus berjuang menyampaikan risalah dari Allah untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas, untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan beliau melihat seperti itu, dan beliau mendapatkan perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu pada saat malam, ini hari ke-27, ya, malam di bulan Rajab ke-27, tanggal 27 Rajab, malam hari. Dan ternyata hal yang paling penting juga dari perjalanan ini, selain pengukuhan iman, peneguhan hati, Rasul semakin mantap untuk berjuang, adalah mendapatkan hal yang luar biasa, yakni sholat, perintah sholat. Dan itu adalah hal yang paling nikmat yang Rasulullah mengatakan, ya, hai Bilal, mari beristirahat, gitu. Rasul menyuruh beristirahat itu dengan kumandangkan azan, dan Rasul sholat. Dan buat Rasul itu adalah benar-benar bentuk rehat, bentuk kenikmatan dari semua kelelahan dunia, dari semua perjuangan beliau yang susah. Dan kita tahu bahwa sholat adalah as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama, ya. Dan sholat itu benar-benar bukti keimanan seseorang. Amal yang pertama diperiksa nanti di padang mahsyar adalah sholat. Jadi benar-benar peristiwa Isra Mi'raj ini sangat penting. Tapi bagaimana ini menyampaikan kepada orang lain? Rasulullah mulai-mula pertama-tama menyampaikan pada Ummu Hani atau Hindun. Ini anak Abu Thalib, saudari, ya, dari Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Dan beliau menceritakan
Ummu Hani kemudian, walaupun, apa kamu tidak bermimpi sepupuku, anak pamanku? Tidak, aku tidak bermimpi. Malaikat Jibril yang membawaku, ya, yang menerangkan kepadaku seperti itu. Jadi bukan mimpi, ya. Tapi kemudian Ummu Hani mengatakan, aku percaya engkau tidak pernah berdusta, tapi jangan sampaikan ke orang lain. Karena orang yang sudah beriman pun percaya padamu mungkin jadi tidak percaya, karena ini sulit untuk diterima akal. Dalam tempo semalam dari Mekah menuju Palestina gitu. Dan kemudian ke langit. Tapi Rasulullah mengabaikan hal itu karena memang ini harus disampaikan. Rasul keluar menemui orang-orang dan benar saja gitu, di hadapan Abu Jahal, di hadapan tokoh-tokoh Quraisy yang lain beliau sampaikan. Dan hinaan, cacian, ada yang bertepuk tangan, ada yang memukul-mukul kepala, mengejek-ngejek, semuanya disampaikan Rasulullah. Abu Bakar sedang dalam perjalanan dari luar kota, tiba-tiba ya disusul nih oleh orang-orang Quraisy, ya. Temanmu itu benar-benar gila, ya. Dia bilang dia ke Baitul Maqdis dalam semalam, lalu ke langit, balik lagi, ya, pulang pergi hanya dalam semalam. Gambar tidak masuk akal. Benar itu yang disampaikan, padahal Abu Bakar belum mendengar, ya, dari Rasulullah langsung. Iya, itu yang disampaikan. Kalau begitu itu pasti kebenaran. Karena itu gelar Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu benar keimanannya dan selalu membenarkan, ya, perkataan Rasulullah. Nah, ada satu masalah. Tadi kita ingat, ya, tokoh Mut'im bin Adi yang menjamin Rasulullah masuk ke Mekah. Tapi sekarang yang ragu nih Mut'im bin Adi. Lalu dia bilang gini, semua omonganmu sampai saat ini aku anggap masih masuk akal, masih bisa aku pahami, tapi yang ini tidak masuk akal. Demi Lata dan demi Uzza, gitu, dengan Tuhannya dia, ya, aku tidak percaya dan berarti kamu pembohong. Tapi Rasulullah terus bersabar, ya, dan tidak menghiraukan semua cacian dan hinaan itu, bahwa memang itu adalah hal yang harus dia sampaikan. Masya Allah, Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Perjuangan Rasulullah tidak mudah. Mari kita menjadi orang yang lebih berterima kasih kepada Rasulullah. Karena seperti orang Arab Badui, ada yang bilang seperti, ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Nanyanya berulang-ulang, sehingga Rasul bilang, memangnya kamu sudah siap bekal apa? Aku tidak punya bekal sholat yang cukup baik seperti engkau, bekal sodako yang cukup, tapi tidak cukup. Tapi aku punya bekal yang aku yakin, aku mencintaimu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, seseorang akan bersama dengan yang dicintainya di surga. Wah, semua sahabat gembira, ketawa. Aku belum pernah mendengar hadis yang menyenangkan seperti ini, kata mereka. Karena mereka nggak sanggup niru sholatnya Rasul, sodakonya Rasul, jihadnya Rasul, tapi mereka mencintai Rasul. Dan kalau orang mencintai Rasul akan bersama Rasul di surga. Nah, kita percaya pada Rasul, kita cinta pada Rasul, mengetahui beratnya perjuangan Rasul, maka kita sangat mencintainya. Insya Allah kita akan bersama Rasul di surga. Ya anak-anak, ya, alhamdulillah selesai sirah untuk anak hari ini. Kita akan sambung lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.